Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Nabil Qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa bahjatin nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma inna la nas'aluka raddal qada walakin nas'aluka al-lutfa fih. Ya arhamar rahimin, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Tinggal dalam kenangan sejak pada beberapa waktu yang lalu, satu persatu daripada tutu guru kita, daripada ulama-ulama kita telah dijemput kembali kepada Allah Jalla Jalaluh, yang tentunya secara pasti dengan kita yang berkumpul pada malam hari ini, kita tinggal menunggu jadwal dan giliran kita masing-masing. Maka bagaimana kira-kira? Seketika tadi kita mendengar lantunan surah yang kedua yang dibaca oleh Tuan Imam Hafizahullah Ta'ala. Kita dengar daripada dua lantunan ayat yang terakhir. فَأَمَّا مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Dua kumpulan. Di dua kumpulan ini tidak menceritakan tentang nasib daripada orang-orang, tapi justru juga diantara daripada yang tidak terkecuali adalah kita yang hadir pada pertemuan kita di malam hari ini, yang live bersama kita sekarang ini. Ribuan ramai yang bersama kita insya Allah, baik yang live sekarang ini atau juga yang menonton dengan rekamannya nanti, manusia pada seketika pada hari kebangkitan tidak luput daripada dua keadaan. Keadaan yang pertama, fa amma man taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Amma man taqulat, orang-orang yang berat amal kebajikannya, yang berat timbangannya. Saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, mereka akan berada pada kehidupan yang sejahtera, dalam kehidupan yang selesa, dalam kehidupan yang nyaman, dalam kehidupan yang senang. Sementara waliyadzubillah dengan kumpulan yang sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu, sementara dengan orang-orang yang ringan timbangannya. Jadi pada saat ketika ditimbang antara kebaikan dengan keburukan, justru dengan kebaikan yang lebih berat, justru dengan keburukan yang lebih berat, kemaksiatan dan kemungkaran yang lebih ketara. Khaffat mawazinuhu, maksudnya ringan kebaikan timbangannya daripada kebajikan. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kediamannya adalah tempat yang mencelakakan. Fa ummuhu hawiyah, fa ummuhu hawiyah, maskanuhu hawiyah, fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah kamu tahu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api neraka yang teramat panas. Jadi kita sekarang antara dua keadaan, sakolat dan juga dengan khafat, berat dan ringan.
Bagaimana kira-kira dengan kita boleh mengamat ayat yang telah dibacakan oleh itu imam tadi itu dengan kondisi keadaan kita sekarang? Apakah kira-kira dengan kita semakin ke depan semakin sempurna amal kebajikan yang kita laksanakan? Apakah kira-kira kita semakin lanjut usia kita semakin dekat kita dengan kubur? Semakin dekat kita dengan kesudahan ternyata Masya Allah Tabarakallah semakin sempurna dengan amalannya, semakin sempurna dengan sunnah-sunnahnya, semakin sempurna dengan amal ubudiyahnya. Atau justru yang sebaliknya waliyadzubillah. Mudah-mudahan majlis jalsah kita pada malam hari ini yang tentunya dengan kita masih ingat di masjid ini sejak kira-kira pada 20 tahunan yang lalu ada hampir tidak kurang daripada 3, 4, 5, 6 ribu orang yang berkumpul itu dengan pengajian Ustaz Samsuri dan juga diantara daripada pengajian yang mendapatkan tumpuan dan juga perhatian daripada orang ramai yang nomor 2 dengan jumlah bilangan yang ramai itu dengan Al-Fakir sendiri pada 20 tahun yang lalu. Mungkin sebagian masih ingat. Masya Allah Tabarakallah. Mudah-mudahan dengan kita pada waktu kita mengenang dengan tutu guru kita yang pergi yang dengan mereka tidak diuji dan juga tidak dihadapkan dengan satu problematika, dengan satu cobaan dan ujian yang sudah kita hadapi sekarang ini. Bukan sekali dalam setahun, bukan sekali dalam seumur hidup, bukan sekali dalam sebulan, bukan sekali dalam seminggu, tapi tiap hari semakin berosot, semakin berosot, semakin berkurang, semakin berkurang. Setelah COVID-19 apa yang berlaku? Kalau seandainya dengan seseorang, kalau saja dengan seseorang kehilangan kereta, kehilangan duit, kehilangan harta, pasti dan pasti dia sedih songgo, sedih betul. Kenapa? Ya Allah Syekh Abi, ya Allah Hamar Rahimin, macam mana aku tak merasa sedih? Tadi pagi itu, ini simpanan yang terkumpul sejak tidak kurang daripada berpuluh-puluh tahun yang lalu, habis semuanya kecurian, habis semuanya diambil oleh si perompak, habis sama si pencuri. Ya Rahman Rahimin, satu-satunya rumah yang itu dibangun dan dibina daripada jerih payah aku sendiri, ternyata runtuh rumahnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di luar daripada dugaan, sama sekali tidak diprediksi. Tidak ada seorang pun yang menyangkakan berlaku perkara seperti itu. Semuanya habis tenggelam, semuanya habis hanyut dan larut, semuanya habis dimakan api. Sedih, menangis-nangis. Ada tak kira-kira perasaan yang seperti itu saat ketika dengan kita tiap waktu kita sembahyang, kita babitkan diri kita kepada berbagai perkara yang makro? Tidak dapat dibandingkan hitungannya kalau dengan seumpama rumah yang runtuh, atau juga dengan kereta yang hangus terbakar, atau juga dengan duit yang habis, atau dengan kekayaan yang tenggelam. Sebutkan saja satu persatu berapa kira-kira dengan kekayaan yang ada di Al-Star, tetap tidak menandingi kerugian yang menimpa kita sekarang ini. Kita pada waktu dengan sahab-sahab kita jarak jauh dan juga kita renggang, tapi kita tidak jujur dengan diri pribadi kita masing-masing. Pada waktu kita dalam bus, pada waktu kita naik pesawat, pada waktu kita di restoran, pada waktu kita di mal-mal, ternyata kita rapat. Pada masa kita berborak-borak, kita berkecek antara sesama kita, tak ada seorang pun yang pakai emas pada saat ketika itu. Kenapa? Dengan kita pakai emas di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Apakah kira-kira COVID-19 banyak di masjid sehingga dengan kita pakai emas? Apakah kira-kira dengan corona ada di sana sih beretikap antara saf dengan saf sehingga kita renggangkan saf kita? Makanya kita memohon, kita meminta kepada Allah Jalla Jalaluh dan juga dengan restu daripada Tuan Sultan kita yang kita cintai agar dalam masa dekat ini beliau akan berkenan untuk memberikan restu supaya saf-saf kita rapat seperti dahulu, rapat bahu-membahu. Ini bukan satu perkara kecil. Nabi kita mengancam dengan suatu ancaman yang cukup berat. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Hendaklah kalian merapatkan, meluruskan, membetulkan saf-saf kalian, atau Allah akan pecah belahkan antara hati-hati kamu. Naudzubillah, kalau ternyata dengan kita berbelah hati dengan mak dan ayah. Naudzubillah, kalau ternyata dengan kita berbelah hati dengan istri atau dengan suami. Waliyadzubillah, kalau ternyata berlaku hubungan yang tegang antara kita dengan pasangan kita masing-masing. Kita tak nak kalau sampai berlaku perkara-perkara negatif yang seperti itu. Perpecahan, pertelingkahan, permusuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau sampai itu berlaku di rumah kita, kira-kira macam mana? Mungkin disebabkan kena parti politik,
yang anak hijau, yang bapak biru, yang muda dengan menantu tatu dengan merahnya, misal saja, atau satu PS, yang satu harapan, sudah harapan PS lah, satu PS, yang satu amanah, atau juga yang satunya entah PN. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apapun asbab-sebabnya, tapi diantara daripada sebab yang Nabi kita sebut, itu pada waktu dengan kita tidak merapatkan shaf kita dalam barisan tadi pagi dan juga sebelumnya, mungkin dengan kita tidak dapat mengamati genjaran-genjaran pahala yang Allah janjikan, semudah dan sekecil ucapan subhanallah, semudah kita membaca qul huwallahu ahad, semudah kita membaca Allahu akbar, semudah kita dengan lantunan sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, itu ternyata dengan balasannya, ternyata dengan anugerah yang Allah berikan kepada orang yang mengamalkannya lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Allah berfirman, fa amma man taqulat mawazinuhu, sementara dengan orang-orang yang berat timbangannya. Macam mana timbangan kita boleh berat kalau tiap waktu dengan kita mengurangkannya? Macam mana dengan timbangan seseorang tidak menjadi kurang seketika dengan kita babitkan diri kepada berbagai perkara makruh? Semakin sehari semakin kurang jamaahnya. Tidak seperti dahulu, masjid ini pernah ramai, kawan-kawan yang tidak tahu penuh sampai ke pelataran sana. Kereta terpaksa harus parking di luar. Yang kedua, yang terbanyak pengajian kita di Taman Huda. Masih ingat lagi kan? Gajah berputih dan semuanya. Tak nak kita pergi tinggalkan dunia ini. Ternyata dalam suasana yang seperti ini kita tidak kembali seperti keadaan kita pada beberapa tahun yang lalu. Ya Arhamar Rahimin, buka kitab Sunan Ibnu Majah, pakai emas dalam sembahyang hukumnya makruh. Makruh itu kan kalau kita kerjakan tak ada kesalahan apa-apa, tapi kalau kita tinggalkan kita dapat pahala. Betul, tapi namanya makruh berarti dibenci. Kita tak nak babitkan diri kita dengan perkara yang dibenci oleh Allah Jalla Jalaluh. Makruh dengan shaf yang renggang, makruh dengan pakai emas, makruh dengan jarak. Bahkan menurut Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, kalau sampai berlaku jarak antara shaf dengan shaf itu lebih daripada ukuran 3 hasta, maka kita tidak mendapatkan ganjaran pahala yang 27 kali ganda. Ya Arhamar Rahimin, wa amma man khaffat mawazinuhu, ini kan uzur, paham, ini kan kopi, ngerti, ini kan SOP, benar. Tapi kenapa masjid yang jadi sasaran dalam perkara semacam itu? Kenapa tidak di-SOP-kan pada waktu kita dalam pesawat? Buat jaraklah pada waktu kita naik pesawat. Tapi kenapa kita tidak ber-SOP pada waktu kita makan di restoran? Tapi kenapa kita tidak ber-SOP pada waktu kita di Stadion Bukit Jalil baru-baru ini? Kira-kira malaikat tengok kita macam tu, kira-kira apakah malaikat boleh senyum kalau baginda hadir ke masjid kita? Aku ni diperangin, aku ni diusir, aku ni dibunuh. Rencana pembunuhan kepada baginda itu bukan sekali dua. Kenapa Nabi kita hijrah ke Madinah? Apakah kira-kira Nabi kita tidak dapatkan duit? Kenapa Nabi kita hijrah ke Madinah? Apakah untuk mendapatkan seorang wanita yang tercantik? Kenapa Nabi kita hijrah ke Madinah? Tinggalkan kampung halaman sampai Nabi kita meneteskan air mata. Ya Makkah innaki la habbul biladi ilayya. Hei Mekah, kau adalah merupakan tempat yang paling aku cintai. Nabi kita cinta betul dengan kampung halaman beliau. Laula anna qaumati akhrajuni, laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu. Kalau bukan karena dengan kaummu penduduk Mekah ini yang mengusir aku tidak akan pergi. Itu dengan ratapan, dengan tetesan air mata seketika Nabi kita meninggalkan kota Mekah. Kenapa Mekah Nabi kita tinggalkan? Apakah kira-kira karena politik? Apakah kira-kira karena ekonomi? Apakah kira-kira untuk jawatan? Apakah kira-kira untuk mendapatkan pangkat, harta dan tahta? Tidak, demi untuk agama. Maka jangan sampai dengan kita ternyata tergolong dalam kumpulan yang mengurangkan hitungannya, yang mengurangkan bilangannya, yang mengurangkan panduan dan juga dengan tuntutan dan juga dengan pengajarannya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan setakat hijrah ke Madinah. Kita tahu kenapa pula dengan peristiwa Badar, kenapa pula dengan perang Uhud, kenapa pula juga dengan perang Yarmuk, kenapa pula juga dengan perang Tabuk, kenapa pula dengan perang Khandaq. Itu dalam berapa kali peperangan berlangsung? Apakah kira-kira untuk supaya politik dapat dikekalkan sama baginda?
Apakah kira-kira agar bagaimana tetap aku memerintah di negara ini? Tidak. Demi untuk mempertahankan kebenaran. Demi untuk mempertahankan agama. Kata Sayyiduna Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ayang kosodin wa anahai, apakah agama ini akan berkurang sedangkan aku masih hidup? Mana otoritiku? Mana wewenangku? Mana jawatanku? Mana ketentraanku? Mana pertahananku kalau tidak digunakan untuk membela kebenaran, untuk membela agama Allah Jalla Jalaluh? Insyaallah kita dengan harapan, setinggi-tinggi harapan, dengan permohonan, dengan setinggi-tinggi harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh dan juga permohonan kita kepada Sang Pencipta. Kalau memang Allah tengok kita keluh resah dengan sakit yang renggang, kalau Allah tengok ketulusan kita, rasa sedih dan juga rasa kecewa kita, kalau sampai kita mati dalam keadaan sabab yang seperti ini, dia bukan zina, memang dia bukan pelacuran, betul, dia bukan membunuh, iya, naam, betul, kita akui itu kesemuanya. Dia bukan suatu perkara besar, enggak, sebab karena kita melihat dengan menggunakan spek mata dunia. Coba kalau kita tengok dengan menggunakan spek mata akhirat, dengan kacamata akhirat, dengan pandangan akhirat, dengan ukuran akhirat, semuanya akan menjerit. Jangankan sampai 5 kali sehari kita babitkan diri kita kepada perkara makruh, penistaan yang berlaku kepada salat 5 waktu yang kita kerjakan, dengan 1 kali saja kita terhalang daripada al-jumu'ah, 1 kali saja kita terhalang daripada salat berjamaah, renungan dan ratapan kita di dalam kubur, dunia dengan segala kekayaannya, dunia dengan segala isi-isinya, dunia dengan segala kemewahannya. Sebutkan saja berapa tan dengan emasnya, berapa tan dengan berliannya, berapa ribu dengan duitnya, berapa triliun dengan kekayaannya, tetap tidak sebanding dengan Allahu Akbar, takbiratul ihram yang pertama bersama imam. Naudzubillah, gara-gara dengan COVID-19 masjid kita ini semakin merosot. Tinggal yang tua-tua saja lagi yang berada di saf-saf awal. Yang muda mana dah syok dah serono, nikmat rasanya, nyaman. Salat di rumah ya alhamdulillah. Tak lagi kita pergi masjid kena 2 dos. Yang pertama, kemudian pastikan suhu badan. Yang kedua, basuh tangan. Yang ketiga, iji kitanya pula. Astagfirullahaladzim. Sudah 2 dos belum? Kita orang Islam bukan setakat mendapatkan vaksinisasi hanya dengan setakat 2 dos saja. Kita telah mendapatkan vaksinisasi Rabbani Nabawi yang kita dapatkan syariati berkali-kali. Yakinnya kita akan mendapatkan penjagaan dan penjagaan daripada Allah Jalla Jalaluh. Renung sejenak, ini COVID-19 bukan hanya di Malaysia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Amerika, bukan hanya di Eropa, di seluruh dunia. Tapi tengok saudara-saudara kita di Cape Town, di Afrika Selatan. Coba kita tengok saudara-saudara kita yang sedang berada di Turki, di sebagian besar daripada masjid yang di sana. Coba kita tengok saudara-saudara kita khusus yang berada di Yaman. Tak ada mas, malu kita kalau kita pakai mas. Turun daripada airport terpaksa kita buang mas. Karena kita terbawa-bawa dengan keadaan kita di sini. Ini bukan ente SOP, bukan ente vaksin, tapi SOP Rabbani jangan sampai kita abaikan. Sebab kita umur udah 60-an ke atas. Tapi janggut putih dah. Dah putih dah. Dah macam-macam. Gaut, gawat. Darah tinggi, kencing manis. Tuh, dialisis saban minggu. Cuci darah. Mana kita terdekat dengan penghujung? Semuanya sangat-sangat berarti pada saat ketika itu. Takbiratul ihram, Masya Allah, Tabarakallah. Itu kira-kira nak dinilai dengan bahasa seperti apa? Apakah dengan bahasa teknologi? Atau dengan bahasa komunikasi? Atau dengan bahasa hitungan? Semuanya pandai menghitung. Kita belajar matematika sejak daripada dahulu. Apakah dengan bahasa politik? Apakah dengan bahasa sastra? Dengan bahasa sosial? Dengan bahasa apapun tidak akan dapat merungkaikan dan juga menganalisa tentang hakikat daripada takbiratul ihram yang pertama, yang nilainya lebih Allah daripada dunia dan isi-isinya. Jadi dengan kita tidak mau kalau sampai dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, ternyata dengan kita
kita diantara daripada generasi, diantara daripada orang yang berada pada tuh zaman yang menguburkan sunniyatu, kesunatan, rapat, saf, dan juga dengan kita saling bau membau. Nabi kita dalam beberapa buah hadis, inilah ara, sesungguhnya aku tengok setan mencelah-celah hisab kalian. Itu yang hanya kira-kira dalam sejengkal, yang hanya kira-kira dalam ukuran tidak lebih daripada sebesar telapak tangan, macam seperti anak kambing sabda Nabi. Tapi kalau seandainya seperti zaman kita sekarang, itu setan yang mencelah-celah hisab kita itu seperti apa besarnya? Lebih besar daripada gajah. Nanti akan ada lagi, bukan lagi titik gajah, bukan lagi alur gajah, bukan lagi batu gajah, tapi yang ada masjid gajah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Secara rasional, insya Allah mudah-mudahan ada SP, ada polis, dan juga ada pihak PKKM yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Mari kita tinjau bersama. Kita tak mau kalau kita dijemput oleh Allah Jalla Jalaluh dalam keadaan saf kita yang renggang, agar bagaimana dengan kita mampu bersikap adil dengan diri pribadi kita masing-masing. Ini masa depanku, bukan tak bawa emas, bawa. Senang pasang. Pakai surban susah pasang. Ini dahulu yang begini nih penyamun, perompak bank, betul. Ini dulu sebelum 3 tahun yang lepas. Siapa kira-kira yang tidak tersinggung di kanan kita kalau ada seseorang masuk ke rumah kita pakai emas? Awak kira apa? Rumahku di banyak kuman ya, banyak penyakit kah? Banyak bakteria kah? Mesti kita akan terasa, kita akan tersinggung. Karena dengan tetamu pakai emas pada waktu masuk ke rumah kita. Memang awak tengok tak bersih kah? Ada sampah kah? Ada ulat kah? Ada bakteria, ada kotoran kah? Itu dalam hati kita. Sekarang kita di rumah Allah Jalla Jalaluh, di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kau anggap rumahku ini kotor kah? Kau akan dapatkan rahmat di mana? Dalam pesawat? Tak ada. Apakah rahmat itu pada waktu kita di mal-mal? Apakah rahmat itu pada waktu kita di pekan-pekan? Apakah rahmat itu pada waktu kita sedang berada di hotel-hotel? Yang pasti dan pasti dengan hadisnya, yang pasti dan pasti dengan riwayatnya, justru pada waktu kita di masjid. Tumpuan rahmatnya itu adalah di masjid. Rahmat maghfirahnya di masjid. Ketenangannya itu di masjid. Malaikat yang berkerumun pun juga di masjid. Bahkan dengan kita akan mendapatkan keampunan dosa daripada Allah Jalla Jalaluh. Sehingga sampai Allah memperbakakan kita kepada para malaikat-malaikatnya. Ya malaikat ishadu. Hai para malaikat-malaikatku, saksikanlah. Ani qad ghafartu lahum. Aku telah memberikan keampunan kepada mereka. Di mana? Bukan di padang golf. Bukan juga di pesawat, bukan juga pada waktu kita sedang di restoran, bukan pada waktu kita sedang berada di rumah, justru pada waktu kita sedang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita renung saja supaya kita dapat menganalisa, dapat memahami tentang perkara yang berlaku. Kalau seandainya seseorang pagi tadi itu kehilangan dompet, yang di situ ada kad ATM, ada 3 Maybank. Yang pertama, kemudian dengan Bank Negara, yang kedua, kemudian yang ketiga CIMB, Cina, India, Melayu bersatu, yang ketiga, kemudian ada IC, kemudian ada lesen, itu semuanya habis, bukan setakat duit cash saja, semuanya habis. Gimana sedihnya? Report polis, pergi sana sini. Tengah hari pula, ya Allah Arhamar Rahimin, baru saja beli BMW banyak makan uang, banyak makan uang. Bagi mampus, BMW bagi mampus, katanya tuh kepanjangannya. Sedih tak? Sedih. Baru dibeli 350.000, 450.000, Mercedes S-Class 800.000. Sedih. Tapi ada tak terasa sedih seperti itu pada waktu kita keluputan takbiratul ihram yang pertama? Ada tak sedih yang seperti itu pada waktu kita masbuk? Ada tak sedih seperti itu pada waktu dengan kita berada pada saf di belakang? Jadi kata tu guru sang murid,
yang pada saat ketika itu dalam melaksanakan salat berjamaah berada pada saf yang keempat. Macam ini nanti kita pada hari kiamat. Kita berada pada urutan yang di belakang. Kalah kita dengan mereka-mereka. Bagaimana dengan mereka boleh mendapatkan saf-saf yang pertama? Bagaimana dengan mereka boleh mendapatkan saf? Masalah COVID-19, ada COVID-19. Tapi dengan kita, karena kita sudah mendapatkan beberapa dos rabbani syariati, itu yang membuat kita yakin, seyakin-yakinnya Allah akan berikan perlindungan kepada kita. Renung. Saya sebutkan rukun Islam yang 5. Dengar, sabar. Mungkin kalau sampai lanjut setelah azan Isya, boleh disambung? Atau kena berhenti? Alhamdulillah, makasih. Azan, waktu azan kita berhenti sekejap, tadi kita sholat, nanti setelah azan kita teruskan. Tengok rukun Islam yang 5. Memang aneh betul. 1, rukun Islam yang pertama 2 kalimat syahadat. 2 kalimat dalam syahadat diucapkan setiap saat. 2 kalimat dalam syahadat yang kita ucapkan pada tiap waktu. Di mana dengan 2 kalimat itu kalau kita pisahkan membuat orang itu tidak akan beriman dan Islam di sisi Allah. Sehebat apapun asyhadu an la ilaha illallah, kita asingkan daripada bagian yang kedua, kita tidak mengucapkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak akan menjadi orang Islam, apalagi kalau sampai menjadi seorang mukmin. Oke, 1, berarti 2 itu kena berdampingan, mana tidak boleh dipisah. Kedua, kita langkahi salat, kita langsung melompat kepada puasa. Puasa ternyata pada waktu kita puasa, sewaktu dengan kita berbuka, kita beramai-ramai. Pada waktu kita sahuran, kita juga beramai-ramai. Pada waktu kita melaksanakan salat tarawih, salatul qiyam ya sabakumullah, ramai-ramai. Pada malam hari lebaran kita takbir beramai-ramai. Pada waktu kita melaksanakan salat Idul Fitri pun juga kita berkubur beramai-ramai. Cukup. Pindah kita kepada rukun Islam yang ketiga, itu menunaikan zakat. Pada waktu kita berzakat pun juga kita terkumpul. Ini syariati, ini agama, ini wahyu, ini perintah. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Yang pada waktu kita mengeluarkan zakat ternyata kita sebagai seorang ghani, sebagai orang kaya terimpun dengan 8 asnaf, 8 kumpulan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Fuqara paling sedikit 3 orang. Kalau 3 kali 8 berarti 24. Maknanya orang kaya yang berkemampuan, yang membayar zakat akan terkumpul dengan sejumlah tidak kurang daripada 8 asnaf, yang pada tiap kumpulan ada tidak kurang daripada 3. Maknanya dalam bab zakat pun terhimpun antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin, yang memberi dengan yang menerima. Pindah kita kepada haji, lebih-lebih lagi. Terkumpul kita pada waktu kita wukuf di padang Arafah, terkumpul pada waktu kita melontar, terkumpul pada waktu kita mabit, terkumpul pada waktu kita di Muzdalifah, terkumpul pada waktu kita tawaf. Adzan bila? 14. Semenit lagi. Enggak, kita azan dulu. Azan dulu, kalau dikumandangkan di satu tempat, divaksin dos yang ke-17, Nabi kita bersabda, apabila adzan dikumandangkan di sebuah kampung, Allah akan amankan, akan selamatkan kampung itu daripada bencana. Nabi kita bersabda, apabila adzan dikumandangkan, syaitan akan berlari-lari terkentut-kentut. Kalau syaitan terkentut-kentut, corona terberak-berak pada tujuan dengan adzan berkumandang. Ada keyakinan kita seperti itu? Kalau dengan adzan syaitan boleh lari. Syaitan yang membuat manusia jadi sangsing, membuat manusia jadi degil, membuat manusia jadi zalim, membuat manusia jadi diktator. Berzina siapa yang punya kerja? Korupsi siapa yang punya kerja? Menipu siapa yang punya kerja? Manusia berdusta, manusia mengopat, manusia memfitnah, manusia mengadu domba. Itu kebanyakannya daripada bisikan dan godaan syaitan. Syaitan yang punya power hebat seperti itu terusir dengan adzan. Apakah kalau pada waktu adzan dikumandangkan di masjid, corona tidak akan pergi?
Kalau kita tidak yakin azan mampu untuk mengusir corona, macam mana kita yakin azan boleh mengusir setan daripada kehidupan? Kalau kita tidak yakin bacaan kursi itu sebagai jaminan garantinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa saja yang membaca kursi selepas salat 5 waktu, lam yamna'hum min dukhulil jannati illal maut. Tidak ada penghalang dia masuk ke dalam surga kecuali kematian. Kalau kita tidak yakin orang yang bacaan kursi akan pulih kesehatannya, akan mendapatkan keapiatan dan bebas daripada jangkitan corona, macam mana kita boleh yakin ayat kursi boleh menyelamatkan kita daripada api neraka atau akan membawa kita masuk ke dalam surga? Surga bukan perkara kecil, bukan suatu perkara murah. Nabi kita bersabda, ala inna sil'atallahi ghalin. Sil'at Allah, barang dagang Allah itu mahal sungguh. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, nak cakap lagu mana. Dan kalau dengan kita nak membuat perbandingan antara dunia dengan surga, tak ada apa-apanya. Kehidupan di surga yang abadi nanti ternyata boleh kita dapatkan dengan membaca ayat kursi. Dan kita boleh terelak baginda yang menjanjikan akan kutibat lahu jiwarun min'a, akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka kepada yang membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Kalau tidak yakin 7 kali baca Allahumma ajirna minan nar, kita akan selamat daripada corona. Macam mana kita boleh yakin kita akan boleh selamat daripada api neraka? Ini logiknya seperti itu. Adzan terlebih dahulu. Allah. Ini nak pasang ada lagi satu benda nak tunjukkan. Adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas salat. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح.
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sama-sama berzikir, tasbih, tahmid, takbir. Mudah-mudahan Allah lihat zikir kita, tahlil kita, tahmid kita, takbir kita, tasbih kita. Subhanallah, maha suci Allah. Sucikan kami daripada jangkitan COVID-19. Sucikan kami daripada ria, daripada ujub, daripada dusta, dan juga daripada segala macam ancaman yang mengancam, dan juga daripada segala bentuk musibah yang menimpa. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما بقلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. حسبي ربي جل الله
khairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Mudah-mudahan dengan ketulusan hati kita masing-masing, dengan lantunan munajat yang kita persembahkan kepada Allah Jalla Jalaluh, dengan penuh harapan, dengan penuh permintaan kami kepadamu ya Allah, hanya kepada Engkau kami memohon, ya Mudabbiru ya Hakim, yang maha mendengar, yang maha menata, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha bijaksana, yang maha mengatur. Hakimun, Khabirun, Rahman, Rahim, dengan 99 nama Allah Jalla Jalaluh. Dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Kau angkat COVID-19 daripada negara kami dan juga daripada negara-negara Islam lainnya, dan juga berikan taufik dan hidayah kepada kami semuanya, dan juga secara khusus dengan raja-raja kami dan juga dengan mereka yang mendapatkan amanah daripada rakyat, jakin secara khusus secepatnya dengan dipimpin oleh Menteri Agama untuk mereka bermusyawarah, dan juga kita akan tunggu keputusan yang secepat kilat, syari'an ajalan ghaira ajil, segera sesegera-segeranya, yang dengan kita dapat kembali untuk beraktiviti dalam melaksanakan amal ibadah kita seperti pada tahun-tahun yang sebelumnya. Rapat itu dengan sebabnya boleh kita bersalaman antara satu dengan yang lain, tidak dapat kita khayalkan yang dengan kita dengan begitu mudah. Boleh kita melontarkan dosa-dosa kesalahan kita pada waktu kita bersalaman. Kita bersalaman sambil dengan salawat, sambil kita tanya apa kabar, sambil dengan kita ingin tahu tentang keadaannya seperti apa. Nabi kita bersabda dalam beberapa hadis, di antaranya, idza tasafaha wa takasyara tanasarat junubu umma. Apabila bersalaman dengan senyuman manis akan berguguran dosa-dosa kesalahan mereka. Sekarang maestro ganti salaman. Berarti ini kerugian yang menimpa, musibah yang menimpa kepada agama kita, musibah yang menimpa kepada salat kita. Itulah tadi sebagaimana yang saya katakan, kalau sekali sebulan mungkin masih oke lagi. Ini tiap hari, 5 kali sehari, bukan sekali seumur hidup, bukan sekali setahun. Kalau sekali setahun pun juga masih oke lagi. Ini saban waktu kita melaksanakan salat, ternyata dengan kita terpaksa karena dengan corona tadi itu, sehingga dengan kita robah SOP Rabbani, terpaksa dengan kita harus ber-SOP, bahkan kita sampai terancam kalau dengan kita tidak melakukannya, kita akan dikenakan saman, sampai berlaku saman, di mana di sebuah masjid yang terkenal, di sebuah masjid yang terletak di Pekan, namanya Masjid 10.000 ringgit. Ada kan masjid? Ada. Carilah pinggir ke situ. Kenapa? Karena masjid itu kena saman. Terpaksa tuanku bayarkan saman tadi itu kepada GGM. Masjid kena saman. Kita tak nak kalau sampai masjid yang kena saman. Takut kalau nanti kubur juga kena saman. Makanya kita meminta kepada Allah Jalla Jalaluh, dan juga kita berharap sepenuh harapan kepada kerajaan kita, kepada pemerintahan kita, pemerintahan Islam secara keseluruhan, agar kita macam seperti Mekah dan Madinah. Rapat dengan sholatnya. Betul Ji, Haji baru balik dari sana, rapat. Pakai emas tak? Suka hati lah, nak pakai, tak pakai tak ada masalah. Kena sama enggak? Tak ada. Alhamdulillah, seronok. Kalau kita nak tahu, karena kita guna bahasa dunia, tak boleh kita guna bahasa akhirat. Kita kena hitung kerugian kita tuh dengan hitungan akhirat, bukan dengan hitungan dunia. Kalau dengan hitungan dunia, kalau tak sembahyang seminggu 11 tahun tak sembahyang langsung pun kita tidak merasa rugi, karena kita menghitung dengan bahasa duit, dengan bahasa angka. Coba kalau kita hitung dengan bahasa pahala, kalau sampai tidak dapat takbiratul ihram yang pertama pun, dengan mereka mampu untuk membayar pampasannya, hampir tidak kurang daripada 6 juta ringgit. Ada yang sanggup untuk mensedekahkan kebunnya karena tidak khusyuk dalam sembahyang. Ada di antara daripada mereka yang sanggup kehilangan kuda pilihan beribu-ribu ringgit harganya.
dalam rangka untuk menyelamatkan sembahyang. Sembahyang harapan kita satu-satunya. Tadi kita sebut sedikit sebanyak apa yang kita sebut tentang perhimpunan kita pada waktu kita di Arafah. Kita berhimpun pada waktu kita tawaf. Kita berhimpun pada waktu kita sa'i. Waktu berhimpun pada hari kita berlebaran. Berhimpun dalam salat tarawih. Berhimpun pada salat Jumat. Berhimpun pada waktu kita melaksanakan salat gerhana bulan dan matahari. Berhimpun pada waktu kita melaksanakan salat minta hujan. Berhimpun pada waktu kita melaksanakan salat tahajud dan witir. Berhimpun juga pada waktu kita melaksanakan salat Jumat berminggu secara khusus. Kita disuruh berhimpun, berkumpul sebanyak-banyaknya, semakin ramai semakin afdal dalam melaksanakan salat 5 waktu. Jadi yang punya perintah itu siapa? Siapa yang menginstruksi, yang memerintahkan kepada kita berkumpul pada waktu kita melaksanakan rukun Islam yang 5 secara rinci pada waktu kita melaksanakan haji. Ini yang datang bukan daripada Alusta, bukan dari alur Malai, bukan daripada alur Jangkus, bukan daripada alur Mengkodo, bukan daripada Pokok Sena, bukan juga daripada Bukit Pinang. Nggak. Yang dari Eropanya, dari Afrikanya, dari Asianya, dari Australinya, puluhan bahkan ratusan negara yang diwakili oleh jemaah haji berkumpul di Padang Arafah. Kira-kira berapa jumlah bilangan yang berkumpul? Apakah 1.000, 10.000, 1.000.000, puluhan juta? Coba saja bagi kebebasan. Kalau Arab Saudi bagi kebebasan untuk kita pergi ke Mekah, insya Allah pada tiap tahun berkerumun di Padang Arafah sampai sekian puluh juta. Allah yang memerintahkan kita untuk kita berkumpul di Padang Arafah, untuk kita berkumpul pada hari Jumat, pada waktu kita tawaf, pada waktu sa'i. Tak pandai ke Allah memanajemen dunia dan perintah Allah perintahkan untuk menyelamatkan kita yang berkumpul. Paham bahasanya? Kalau seandainya malam hari haji ada rumah kah di Kedah nih? Haji Azhar ada rumah kah di Kedah nih? Ada. Kalau haji jemput kami makan ke rumah. Agak-agak haji boleh manage, boleh atur tak? Kalau seandainya kawan-kawan yang datang 20 orang, haji belikan ayam 1 ekor aja. Belikan ikan 1 kilo. Mesti haji akan persiapan yang cukup. Berapa yang bakalan datang ke rumahku untuk tamu yang akan datang berapa ramai. Mesti dengan kita satu keselamatan. Yang pertama aja akan pikir kalau tidak pun kerjasama dengan kawan-kawan nanti kita nak bawa mereka ini naik kereta kah, naik motor kah, atau jalan kaki. Satu. Yang kedua, kalau kita beli roti canai cukup satu keping roti canai atau cepati. Keping ya, aja tak tahu kan kami dari papaku saja ada dalam berpuluh-puluh orang. Puluh ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 lebih. Takkan satu roti canai. Manusia boleh mengira buat anggaran belanjawan agar bagaimana semuanya boleh makan di rumah kita. Kau yang pada yang mudabbir itu siapa? Aku. Yang punya sifat al-mudabbir itu adalah Allah. Yang punya sifat maha mengetahui itu adalah Allah. Yang punya sifat pengasih itu adalah Allah. Takkan aku perintahkan kalian berkumpul di dalam masjid terus aku biarkan kalian mampus di situ. Ini bahasa logiknya semacam itu. Itulah keyakinan yang tertanam dan tersemar sepatutnya di dalam hati tiap orang yang beriman. Karena Allah dah vaksin kita dengan beberapa dos vaksinasi syariati Rabbani Nabawi. Dah kawin belum? Dah kawin? Haji tak tanya Pak. Kalau tanya kata Haji belum 3 aja. Jadi salah alamat kalau tanya sama tuan, tanya udah kawin belum 3, belum 2, belum 4. Itu betul lah. Nah, ternyata vaksin yang pertama yang kita dapatkan pada masa kita akan bersama. Ada terpikirkan pada saat ketika itu? Ada tak tuh guru kita bahas ini vaksin dos pertama sebelum kita lahir ke dunia, mak ayah sebelum melakukan hubungan intim kena baca doa sama-sama. Kalau tahapan dua tulis di kelambu, depan bilik, depan pintu masuk, Allahumma janibna syaiton. Bukan kita minta perlindungan daripada Masih Dajjal. Bukan kita minta perlindungan daripada musibah. Lindungilah kami daripada syaitan. Janibna syaitan, wajidbi syaitana bima razaqtana.
Hilangkan kami daripada syaitan dan hindarkan syaitan daripada rezeki yang Kau anugerahkan. Maka ambil 5 rukun Islam tadi itu, ternyata Allah perintahkan untuk kita berkumpul. Berarti kalau Allah yang punya perintah, Allah punya instruksi, pasti dan pasti Allah yang maha mudabbir akan mengatur agar bagaimana kita boleh selamat, agar bagaimana kita apian, agar bagaimana kita sehat, agar bagaimana kita terjaga, agar bagaimana kita terpelihara. Makanya sudah waktunya, dah lengoh dah 2 tahun dengan kita dengan keadaan kita sekarang hidup dalam ketakutan, bimbang, risau. Nih, tengok nih. Kalau ada kita tengok orang hampar sejarah sedikit saja tergeser daripada tulisan, tengoklah situlah. Sampai kita bergaduh gara-gara kena soal. Apa yang kita pertahankan? Kalau kita pertahankan seperti Nabi kita mempertahankan agama, Nabi kita diusir, Nabi kita dimusuhi, Nabi kita diperangi, Nabi kita nak dibunuh sama mereka. Itu dalam rangka untuk apa saja? Dalam rangka untuk litaguna kalimatullahi yang ulya, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti saya sudah hitung dah. Saya bukan cakap dari kosong, saya sudah hitung-hitung. Rupanya vaksinisasi Rabbani bukan 2 dos. Hampir lebih daripada 70 dos. Nanti Masjid Syarifah ini kita akan sebut dalam belasan. Dalam salat 5 waktu saja, saya hitung-hitung ada tidak kurang daripada dalam 17 vaksin. Dalam salat subuh saja ada tidak kurang daripada dalam 17 vaksin. Saya jangan merepek. Kenapa? Apa merepek? Merapu tuh. Yang 2 dos, banyak yang kesakitan lepas 2 dos. Berarti kita tidak yakin. Bagaimana kita boleh yakin dengan penjagaan manusia kalau pada itu kita tidak yakin dengan penjagaan Allah? Di mana Allah dalam kehidupan kita? Ya Arhamar Rahimin. Kejadian-kejadian yang berlaku itu pada saat ketika mereka jauh daripada Allah, durhaka kepada Allah. Pada saat ketika itulah berlakunya musibah. Sudah sampai ke Madain Soleh. Sudah sampai kepada Madain Soleh. Atau dengan kaum Thamud. Kenapa Allah musnahkan kaum Thamud? Kenapa Allah musnahkan Ad? Kenapa Allah musnahkan Fir'aun? Kenapa Allah musnahkan Namrud? Kenapa Allah musnahkan kaum Nuh? Sebabnya itu kena maksiat. Itu pesan hati pada hari Jumat. Dan tiap hari Jumat itu adalah vaksinisasi Rabbani yang mampu untuk menyelamatkan kita daripada pandemi COVID-19. Ittaqullah. Laksanakan segala perintah, tinggalkan segala larangan. Selama larangan tidak kita tinggalkan, masih ramai yang degil, masih ramai yang durhaka, masih ramai yang tidak sholat, masih ramai yang zalim, yang diktator. Maknanya kita dari masa ke masa seperti kita melamar, meminta agar dengan kita ditimpa oleh musibah dan juga malapetaka. Wal iyadu billah. Ya Arhamar Rahimin. Tadi nak tunjuk ini aja. Jadi ini bukan anti vaksin, bukan juga anti SOP, tapi kedua-duanya kita laksanakan. Kita patuh dengan SOP kerajaan dan juga kita lebih patuh dengan SOP Rabbani daripada Allah Jalla Jalaluh. Tadi singgah di kedai Tom Yam. Masa itu oke, minum keret, oke keret. Minum apa? Minum teh tarik. Tungkat Ali Bakar. Abang, siakap 1001 rasa, Langkawi. Sekali sambal belacan. Lepas kita makan tom yam, terus datang masjid. Kita pakai mas begini. Terus kita pun baca Fatihah, baca wajah dulu. Allahu Akbar. Bawa belacan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru wudu. Betul tak? Kira-kira salah tak kita dengan salat yang kita laksanakan dengan bau-bau yang seperti itu? Kalau kita makan siakap 3 rasa, oke, masih oke lagi dengan baunya. Tapi kalau kita makan belacan, belacan lah yang keciuman dengan hidung kita. Jadi kita minta kelonggaran segiga. Bukan tak pakai mas. Bagi longgar. Kita. Bagi hidung ini jangan cium benda siakap 3 rasa, asam pedas, masak kurma, masak anggur, masak delima, jangan sampai keciuman dengan kedua hidung kita. Sebab kalau hidung kita dicium, kita tidak busuk. Kita cium, apa cium? Ciuman bau budu, budu lah, teringat tai. Kita cium, apa cium? Ciuman bau budu, budu lah, teringat tai. Kita cium, apa cium? Ciuman bau budu, budu lah, teringat tai. Kita cium, apa cium? Ciuman bau budu, budu lah, teringat tai. Kita cium, apa cium? Ciuman bau budu, budu lah, teringat tai. Kita cium, apa cium? Ciuman bau budu, budu lah, teringat tai. Kita cium, apa cium? Ciuman bau budu, budu lah, teringat tai. Kita cium, apa cium? Ciuman bau budu, budu lah, teringat tai. Kita cium, apa cium? Ciuman bau budu, budu lah, teringat tai. Kita cium, apa cium? Ciuman bau budu, budu lah, teringat tai. Kita cium, apa cium? Ciuman bau budu, budu lah, teringat tai. Kita cium, apa cium? Ciuman bau budu, budu lah, teringat tai. Kita cium, apa cium? Ciuman bau budu, budu lah, teringat tai. Kita cium, apa cium? Ciuman bau budu, budu lah, teringat tai. Kita cium, apa
Kerabu, tingkat Kelantan. Tahu Dagan, tingkat Terengganu. Di Terengganu ada orang Terengganu sini, satu tempat di Terengganu yang paling populer sekali itu adalah nasi dagan atas tol. Allah, gimana kita boleh kosong? Tapi kalau begini masih oke lagi. Kalau boleh di bawah, masya Allah. Lepas tuh keluar pakai mas, ada masalah. Tapi dalam masjid saja kita meminta kelonggaran sebelum nanti dibenarkan sama kerajaan. Insya Allah kalau hati kita tulus meminta, kalau kita betul-betul ikhlas mengharap dan memohon kepada Allah Jalla Jalaluh, insya Allah kerajaan kita akan bermusyawarah secepat kilat untuk memberikan kelonggaran, sebab kerugian yang menimpa kepada kita banyak sungguh. Satu perkara makruh. Kalau dengan seumpama alhamdulillah, subhanallah, itu pahalanya sudah mampu untuk memenuhi timbangan atau juga jarak antara langit dengan bumi. Kira-kira seperti apa besarnya pahala salat yang kita laksanakan, dan seperti apa juga kerugian yang menimpa kita pada waktu kita terbabi dengan perkara-perkara makruh. Itu yang menjadi sebab ada sebagian daripada kawan-kawan tak pakai mas atau diturunkan masnya pada waktu di rumah Allah. Yang kedua, karena kita tidak mau buat Allah macam jadi tersinggung dengan kita. Kamu pikir aku ini tak pandai karena bagi pelindungan kepada kalian. Kamu anggap rumahku tuh banyak corona kah? Jadi kata malaikat, ada di antara daripada mereka yang beranggapan ada jenis-jenis corona namanya corona tablighi. Corona tablighi ini suka beretikaf di masjid. Ya. Jadi karena itu kita pakai mas di masjid. Karena banyak corona tablighi yang suka etikaf di rumah Allah Jalla Jalaluh. Kalau restoran mereka tak nak pergi restoran. Di mall mereka tak nak pergi di mall. Mereka suka di masjid dengan di surau. Itu kan logiknya macam tu. Satu, yang paling penting sekali, jangan sampai kita berburuk sangka dengan Allah. Dalam bahasa hadis, ana inda husni dhanni abdi. Aku senantiasa selalu berada pada prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita berbaik sangka dengan Allah, Allah akan bagikan kebaikan kepada kita. Kalau kita berburuk sangka dengan Allah, kita akan mendapatkan yang sebaliknya. Wal'iyadu billah. Mudah-mudahan itu jelas. Jadi vaksin yang pertama sudah. Vaksin yang kedua, itu kita bagi apa anak kita itu? Oh, udah pernah dah disebut macam tu. Karena ini anak daripada kumpulan Rabbani, maka pada waktu azan, pada waktu dapat bayi, laki-laki atau juga perempuan dimandikan, lepas dimandikan diangkat, lepas angkat macam tu, telinga kanan. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Itu yang pertama. Telinga kiri, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang kerbau namanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang kambing namanya. Tak ada sama anak Siniman, anaknya Mawi, anaknya Akil Hai, anaknya Siti, anaknya Ira, anaknya Tuguru, anak Habaib, semua telinga kanan dan telinga kiri Omar. Itu vaksin yang kedua. Kalau sudah menjelma, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kebesaran Allah yang menjelma di dalam hati akan membuat segala sesuatu itu menjadi kecil. Sehingga dengan kita hanya nampak keagungan dan kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Di antara daripada vaksin yang jangan sampai terabaikan. Bab kita nak berhenti. Jadi ini di beberapa dos yang perlu ada pada tiap individu muslim. Salat tahajud jangan diabaikan, jangan ditinggalkan. Kalau udah terkena pun salat tahajud mampu untuk mengusir penyakit daripada tubuh. Selain daripada itu, di luar daripada kajian manusia, ternyata setelah diselidiki detik-detik waktu,
Oksigen yang paling murni dan juga yang paling bersih itu adalah pada waktu tahajud. Hirup selebar-lebarnya, jangan tutup tingkap, jangan tutup pintu. Kalau seandainya ada celah-celah terbuka, kalau perlu kita keluar bilik, kalau perlu kita keluar rumah, tahajud di beranda. Kita hirup oksigen yang segar dan fresh pada saat ketika itu. Oksigen pada saat ketika masuk ke dalam tubuh. Tubuh kita 97, 98 oksigen, Masya Allah tabarakallah, itu tidak akan ditiarapkan, tidak akan ditidurkan. Kenapa oksigen penuh? Tapi kalau oksigen di bawah 70, di bawah 80, oh itu sudah berbahaya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi diantara daripada yang mampu untuk mengantisipasi diri kita daripada jangkitan COVID-19, pada waktu kita menghirup oksigen yang murni, yang jernih dan bersih, dan itu pada 3 waktu. Satu pada waktu kita tahajud, yang kedua pada waktu kita melaksanakan salat subuh, yang ketiga pada waktu kita melaksanakan salat duha. Jadi jangan sampai pakai mask pada saat ketika itu. Hirup oksigen sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya, maka kita akan mendapatkan daya ketahanan tubuh yang kebal. Bukan setakat mampu bertahan, tapi mampu untuk mengalahkan serangan bakteria, kuman, dan juga dengan virus corona secara khusus. Itu kalau dengan oksigen yang suci dan bersih. Jadi jangan tinggalkan sholat subuh, salat tahajud. Yang kedua, jangan tinggalkan salat subuh berjamaah. Orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah, Nabi kita tak kata itu raja-raja, Nabi kita tak kata itu guru, Nabi kita tak kata itu ulama, Nabi kita tak kata itu para habaib, Nabi kita tak kata itu adalah orang-orang khusus. Nabi kita bersabda, man shalla subha fi jama'atin kana fi dhimmatillah. Sesiapa saja yang melaksanakan salat subuh berjamaah, dia berada di bawah perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Allah. Jadi kita cukup sampai itu dulu. 17 vaksinisasi Rabbani. Salah nanti kita sedarikan Masjid Tanduk jauh kot, masjid yang dekat Masjid Syarifah ini. Bila kita di Masjid Syarifah ini, oh, maaf. Astagfirullahaladzim, saya Syarifah Fatimah. Syarifah ini yang nyanyi itu kan? Salah. Hari Kamis malam Jumat. Insya Allah nanti. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan tawajuh kita semuanya. Jadi saya merasa seperti itulah kerugian yang menimpa kita, kerugian besar kalau pada waktu dengan kita sudah tidak pun lagi bersalaman. Kesalahan besar, kerugian besar pada waktu dengan kita tidak dapat lagi merapatkan shaf kita pada waktu kita salat. Suddul halal, tutup celah-celah. La taj'al furjatan li setan. Jangan kau bagikan kosong, ruang, lubang, bolongan kepada syaitan. Dan juga stau, luruskan. Staqimu, betulkan. La tusawuna, hendaklah kamu rapatkan. Hendaklah kamu betulkan. Banyak hadis yang berkenaan dengan shaf. Terakhir, kalau imam baca waladhdallin, jangan tidak diaminkan dengan nyaring. Amin. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Lurus dengan keputusannya, lurus dengan kebijakannya, lurus dalam perhiasannya, lurus dalam politiknya. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Khirli wahtali. Bagi aku pilihan, lompat politik atau tapi yang melompat. Aku nipis. Bab UMNO udah menang dari Melaka. Lompat ya Allah, di samping ada harapan akan memerintah lagi UMNO, dan juga pada masa yang sama dapat uang 2 juta. Mohon, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nangis kamu tiada bala, nangis kita tiada bala. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Ujung, amin. Kabulkan ya Allah. 17 kali, amin. Takkan Allah tidak mengabulkan permintaan kita. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan dan penjagaan untuk negeri kita, Kedah secara khusus, dan juga Malaysia secara am, dan juga seluruh negara Islam. Dan juga Allah berikan taufik dan hidayah, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kesejahteraan. Selamat kita semuanya, dunia dan akhirat, mati dengan husnul khatimah, mendapatkan syafaat daripada Zaiduna Rasulullah, minuman daripada telaga Kautsar, naungan aras di bawah naungan Rasulullah Jalla Jalaluh, nyebrang siratal mustaqim secepat kilat, masuk surga dengan aman dan selamat.
ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.